Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 3 Juni bertepatan dengan malam ke-27 dari bulan Dzulqa'dah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini telah kita lalui dari berbagai kitab dan bab. Umdatul Ahkam telah selesai dari kitab At-Taharah, Kitabus Shalah, Kitabul Janaiz, dan akhir permasalahan kitab zakah dan kitab siyam. Dan sekarang kita masuk kepada kitab al-buyu. Kita lewati dari ahkam al-hajj wal umrah karena tidak ada di antara kita yang haji dan umrah. Maka kita masuk kepada perkara-perkara yang sangat urgen bagi kehidupan kita, agar kita mengilmui perkara-perkara yang kita amalkan di kehidupan kita sesuai ucapan Al-Bukhari di dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka kita berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Adapun perkara yang masih jauh dari kita, maka nanti lagi dipelajarinya. Sebelum kita mengamalkan, kita pelajari. Adapun permasalahan al-buyu, yakni maknanya jual beli, maka ini permasalahan yang selalu kita lewati di kehidupan kita sehari-hari. Maka kita masuk kepada ucapan Al-Maqdisi rahimahullah, Kitabul Buyu, kitab jual beli. Maka kalimat al-buyu, apa i'rabnya di sini? Al-buyu'i mudhafun ilaih. Lalu apa i'rab kitabu? Kenapa marfu? Dia khobar dari mubtada mahdhuf. Takdiruhu hada kitabul buyu'i. Maka hada ismun isyarah mabni ala al-fathah au sukun fi mahalli rafa' mubtada. Maka kitabu khobarnya dan al-buyu'i mudhaf ilaih. Adapun kalimat al-buyu, dia adalah jamak dari bay. Maka kalau begitu buyu jamak apa? Jamak taksir, karena mukassar dari mufradnya. Mufradnya bay'u 3 huruf, ba, ya, ain. Maka jamaknya buyu dengan tambahan waw berarti dia jamak taksir. Maka buyu jamak dari bay. Lalu bay apa? Masdar dari baya'a yubayyi'u au ba'a yabi'u bay'an. Bukan baya'a, ba'a yabi'u bay'an. Maka masdarnya al-bay', bay'an jika tidak ada alif lam. Jika ada alif lam, al-bay'u. Maka al-bay'u masdar dan dia mufrad dan jamaknya al-buyu. Adapun dari segi makna, apa itu makna al-buyu jamak dari bay'? Dari segi lughah, bahasa Arab, indal Arab kalimat buyu adalah akhadha syai' wa a'ta syai' faqad akhaduhu manil bai'
alladhi yamuddu. Maka makna dari ba'a yabi'u bai'an, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Maka itulah makna dari jual beli. Membeli berarti dia menyimpan sesuatu, yakni uang, dan mengambil sesuatu. Au ataqabud alal ma'qud alaiha minas saman wal musmin, ataupun ijab qabul dari dua, pembeli dan penerima atau penjual. Maka ini yang diinginkan dari segi lughah. Maka lughah dari al-bai' adalah ada yang mengambil dan ada yang menerima. Maka yang mengambil dia yang membeli, dan yang menerima yang menjual. Ini dari segi lughah Arabiyah. Adapun dari segi asy-syara' yang diinginkan di dalam syariat, mubadalatu mal bimal, penukaran uang dengan uang, liqasdi tamalluk, tujuannya untuk memiliki. Awas di sini, tujuannya untuk memiliki. Bima yadullu alaihi minasiyat al-qaul wal fi'l. Maka bisa jadi diucapkan ijab qabulnya atau tidak, hanya sekedar fi'il. Mana uang? Sini. Ini barang. Ada barang, ada uang. Maka gambarannya seperti seseorang membeli sesuatu yang mana bahannya itu adalah halal, seperti membeli rokok. Halal apa tidak? Tidak. Wah, contohnya salah, error dalam soal. Kecuali bagi ustadz-ustadz nganu boleh, makruh kata mereka. Maka di sini contohnya salah. Jual beli misalnya pena. Maka pena perkara yang halal, bisa untuk dilakukan apa saja, baik perkara yang halal ataupun yang haram. Namun dia bersifat umum, sehingga dia adalah halal. Beda dengan rokok. Rokok memang asalnya membuat manusia hancur, membuat manusia sakit. Maka Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjadikan diri kalian kepada kesengsaraan, kehancuran. Maka rokok diharamkan oleh para ulama sehingga ainuhu haram. Maka jualnya pun haram. Maka contohnya di sini misalnya menjual pena, mubadalatu mal bimal. Maka menukarkan harta dengan harta. Saya memberikan 10.000 untuk pena, dan yang menjual menerima uang 10.000, dan saya menerima dari penjual 10.000 dari pena yang dijual. Liqasdi tamalluk, dan ini yang menjadi pendalilan tujuannya untuk apa? Untuk memiliki. Maka kalau meminjam lain lagi akadnya. Kalau hanya sekedar sewa, maka akadnya akad sewa. Untuk memiliki maka memiliki. Dan untuk meminjam akadnya meminjam. Seperti penyewaan mobil. Maka tidak ada seseorang, saya mau safar kemana? Ke Pekanbaru. Lalu saya mau mobil Innova, dikasih Innova. Berapa? 500. Senang dia, akadnya 500 ya. Kasih 500, 5 kali ratusan merah Soekarno-Hatta. Setelah itu hari kedua, ketiga tidak dikembalikan mobilnya. Kemudian akhirnya disusul oleh orang travel. Pak, katanya mau pinjam mobil sehari. Iya kan kita udah sepakat 500. Kan saya udah kasih 500. Iya. Lalu kenapa tidak dikembalikan? Itu kan punya saya. Maka dia qasduhu tamalluk. Dia menginginkan untuk memiliki.
Padahal yang punya mobil meminjam, rental. Ya Pak, gimana 500? Saya kan niatnya untuk jual beli, memiliki, bukan untuk menyewa. Ya tapi tidak ada 500.000 untuk memiliki Innova Reborn lagi. Alhasil di sini mubadalatil mal bimal liqasdin mada. Maka jika liqasdin tamalluk, dia jual beli. Tapi kalau liqasdin hanya menyewa, maka dia ujroh. Seperti rental mobil ataupun taksi ataupun Grab, menyampaikan ke tempat tertentu, diberikan uang. Uangnya untuk jasa, bukan untuk memiliki. Bima yadulu alaihi min siyagil qaul wal fi'l. Maka sebagian ulama mengatakan harus ijab qabul. Aku menjual kepada kamu pena ini dan aku menerima pena ini. Ijab qabul, qabiltu. Sudah selesai. Maka sebagian ulama tidak butuh dengan qaul, dengan fi'il cukup. Sehingga mana barang, mana uang, selesai. Maka inilah dari makna al-bai' secara syar'an. Mubadalatul mal bimal liqasdi tamalluk. Bima yadullu alaihi min siyaq, baik al-qaul ataupun al-fi'il. Itu dari al-buyu atau al-bai'. Ma hukmu? Baqiya soal. Hukumnya apa? Hukumnya dalam keadaan diperbolehkan dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan juga al-qiyas. Adapun dari segi kitab, di Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a, wa ahallallahu al-bai'a di surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bai'a, maka Allah menghalalkan jual beli di surat Al-Baqarah. Dan juga dari sunnah, di antaranya hadis-hadis yang akan datang di sini. Al-bai'ani bil khiyar, maka dua orang penjual dan pembeli itu saling memilih di antara mereka dan saling menyepakati. Ini barang yang ada, sifatnya begini dan begitu, maka harganya demikian dan demikian. Jika disepakati, maka telah sepakat, maka hukumnya halal dari segi jual beli. Adapun dari segi ijma', maka telah dinukilkan oleh kaum muslimin yang banyak bahwa jual beli hukumnya boleh, halal. Dan begitu pun dari segi kias, kebutuhan seseorang untuk berjual beli. Seperti seseorang ingin memiliki sesuatu dan tidak bisa dimiliki barang tersebut yang ada di tangan orang lain kecuali dengan membelinya, maka membeli itu hukumnya menjadi mubah karena perkara yang urgen, seseorang membutuhkan apa yang dia inginkan dan tidak ada cara untuk mendapatinya kecuali dengan membeli, maka membeli itu perkara yang sangat dibutuhkan, sehingga halal hukumnya dalam permasalahan menjual dan membeli yang disebutkan dengan al-buyu. Kemudian di sini kita akan masuk kepada dua hadis yang menjadi pendalilan tentang permasalahan halalnya jual beli dan bagaimana di dalam hadis ini jual beli yang diinginkan di dalam sunnah yang menyebabkan diberkahi kepada pembeli dan penjual.
pembeli ingin mendapatkan untung. Kalau dia rugi menjadi buntung. Tidak mau orang menyewa tempat ruko kemudian dia merugi. Maka dia menginginkan laba. Dan laba ini akan diberkahi oleh Allah. Usahanya menjadi barokah jika dia dalam keadaan seperti nanti disebutkan di hadis ini. Dan dia akan menjadi bangkrut atau tidak diberkahi oleh Allah jika dia melaksanakan yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka hadis ini hadis yang berhubungan pertama tentang penghalalan jual beli dan bagaimana jual beli dianggap sah dan jual beli menyebabkan diberkahi. Bismillah. Maka yang pertama kita masuk kepada hadis di Kitabul B yang pertama dan ini dihafalkan insyaallah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala idza tabaya'a rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dalika faqad wajabal bay'u. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan Al-Maqdisi rahimahullah di saat membuat kitab Umdatul Ahkam ini, maka dia mensyaratkan hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim di sahihnya. Maka ini lafaz yang sepakat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi ma'nahu min hadis Hakim ibni Hizam. Maknanya semakna dengan ini juga yang muttafaqun alaih selain dari Ibni Umar, ada dari sahabat Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Hakim ibni Hizam al-bay'ani bil khiyar, atau kita terjemahkan satu-satu dari hadis Ibnu Umar terlebih dahulu. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kenapa dia dan keduanya disebutkan diridhoi oleh Allah, menunjukkan dia dan bapaknya dua orang sahabi, Abdullah ibnu Umar. Maka siapa Umar? Umar ibn Khattab. Fa Abdullah ibnu Umar walad sahabi Umar ibn Khattab Amirul Mukminin, maka disebutkan radhiyallahu anhuma, laisa radhiyallahu anhu saja au faqat. Dan keutamaan Abdullah bin Umar banyak, di antaranya minal muksirina fi riwayatil athar. Dia orang terbanyak setelah Abi Hurairah dari periwayatan hadis, dan periwayatannya sekitar 2.600-an lebih. Dan dia di ranking yang kedua seperti disebutkan oleh As-Suyuti di Alfiyati, minal muksirina fi riwayatil athar Abu Hurairah summa yalihi Ibnu Umar, bahwa orang yang paling banyak periwayatannya pertama sahabat Abu Hurairah, summa yalihi kemudian yang setelahnya Ibnu Umar. Maka Abu Hurairah mempunyai hadis 5.740 hadis, number one, ranking pertama jauh.
Dan ranking kedua Ibnu Umar 2600-an hadis. Maka inilah keutamaan Abdullah ibnu Umar. Dan Abdullah ibnu Umar selain itu mempunyai keutamaan yang lain, di mana Nabi Muhammad mentazkiyahnya menjadi anak yang soleh, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh ukhtuh, saudari perempuannya Hafsah anak Umar juga, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata Hafsah, inna Abdullah rajulun soleh ida shalla bilail, bahwa Abdullah ibnu Umar anak yang soleh jika dia sholat di malam hari. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar itu sendiri atau oleh rawi, maka Ibnu Umar semenjak itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, karena dia telah dipuji oleh Nabi, anak yang soleh jika melaksanakan sholat malam. Maka inilah kenapa disebutkan radhiyallahu anhuma, karena dia dan bapaknya Umar bin Khattab keduanya sahabi, dan Abdullah bin Umar telah kami sebutkan keutamaannya. Dan Abdullah bin Umar karena dia banyak hadis-hadisnya, maka oleh sebab itu sanad-sanad yang paling banyak di Sahih Al-Bukhari wa Muslim kembali kepada 3 tabi'i. Pertama kepada anaknya Salim an Ibni Umar, bapaknya. Dan Salim kebanyakan yang meriwayatkan dari dia Az-Zuhri. Idan an Ibni Syihab atau Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Yang kedua dari maulanya Nafi' an Ibni Umar. Dan yang paling banyak periwayatannya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari silsilah Ad-Dahabiyah, rantai emas, Malik Imam Darul Hijrah an Nafi' an Ibni Umar. Maka ini dari sanad yang kedua. Dan sanad yang ketiga Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Dinar dari tabi'i. Maka 3 rawi ini, Malik an Abdullah ibnu Dinar an Ibni Umar, dan Ibni Syihab an Salim an abihi, dan Malik An-Nafi' an Ibni Umar, ini semua sanad-sanad yang paling banyak di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan apa? Bahwa dia mendengar dari Nabi Muhammad. Maka ini adalah hadis yang marfu. Dan hadis yang marfu maknanya hadis yang bersumber dari Nabi, baik dia ucapan atau perbuatan ataupun dari takrir. Dan di sini lihat annahu qala, bahwa Nabi berkata, berarti qaulan. Idza tabaya'a ar-rajulan, jika saling menjual dan membeli di antara 2 orang, faqul wahidin minhuma bil khiyar, maka di antara satu dari keduanya memberikan pilihan. Barang ini bagaimana? Begini dan begitu. Sifatnya bagaimana? Begini dan begitu. Harganya berapa? Demikian dan demikian. Kalau barang ini, oh itu tidak bagus karena tadi jatuh, maka dia agak sedikit demikian dan demikian, dan seterusnya. Malam yatafarraqa wa kana jami'an au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar, maka selama dia itu belum berpisah dan bersepakat pada jual beli, fatabaya'a ala dalika faqad wajabal bai'u, kemudian sebelum berpisah, di mana dia tadi memilihkan ini yang terbagus, harganya demikian, ini yang speknya agak kurang karena memorinya agak lambat ataupun sedikit, dan juga ROM-nya lebih cepat, maka laptop ini lebih baik, saya rekomendasikan lebih baik daripada yang itu karena ini spek yang terakhir dan seterusnya. Dan jangan pilih yang di sana karena yang di sana
speknya rendah, bla bla bla. Maka jika sepakat sebelum berpisah dan membeli apa yang dia inginkan, baik yang spek terbaik, termahal, maka wajabal bai'u, maka dia dalam keadaan jual belinya sah. Maka jual belinya sudah akad yang memenuhi. Maka ini hadis dari Ibnu Umar. Adapun hadis yang datang setelahnya dari Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anhu yang semakna, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa au hatta yatafarraqa, bahwa jual beli itu dari dua orang dengan memilih mana barang yang dijual ini. Dan di sini ada tambahan tentang keutamaan orang-orang yang sidq dalam menjual. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika dia dalam keadaan jujur, orang yang jual ini dia menjual buah-buahan, maka apel-apel yang datang yang merah disimpan di tempat jualan. Kemudian dikatakan ini sekilo berapa? 45.000. Wah, jadi tukang buah nih. Tahu sekilo 45.000. Yang di sana apel yang bukan merah tetapi kuning yang kecut itu 30.000. Maka dijelaskan perbedaan antara apel ini dengan apel yang di sana, dan disebutkan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika dia jujur bahwa apel ini baru, ia baru kemarin datang, dikatakan. Dan apakah yang lama sudah habis? Sudah. Kami tidak menjual produk yang lama. Maka yang habis selesai, kita pesan baru lagi. Maka akan diberkahi pada proses jual belinya. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakah bai'ihima. Maka jika seseorang ataupun dua orang dari mereka berdusta ataupun menipu ataupun menyembunyikan yang buruk, maka akan dihilangkan keberkahan pada keduanya. Maka misalnya ada semangka-semangka yang dijual yang sudah lama, sudah di bulan Ramadan yang lalu, dijual sampai sekarang. Datang yang baru, maka yang baru disimpan di bawah, yang dari Ramadan disimpan di atas. Dan pas dibuka diberikan yang di bawah. Pengen dibuka, silakan dibuka baru. Nah, yang lama-lama yang dari bulan Ramadan disimpan di atas, ditumpuk, dan semangka-semangka yang di bawah disimpan di bawah, itu yang baru. Maka akhirnya orang membeli yang di atas-atas dulu, dan tidak dijelaskan bahwa ini dari bulan Ramadan. Dan didiamkan, padahal pembeli tahu kalau ini sudah rusak, kalau ini rasanya sudah tidak baik dan tidak segar, apalagi berdusta. Kapan ini ibu datang? Padahal sudah Ramadan, dikatakan baru kemarin. Maka dikatakan oleh Nabi, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, maka tidak diberkahi dari jual belinya. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih. Maka apa makna dari bil khiyar? Disebutkan al-bai'ani bil khiyar. Maka khiyar adalah masdar dari fi'il ikhtara yahtaru. Maka makna al-khiyar talaba khairul amrain minal amda aurad. Maknanya bebas pilih, mau beli mau tidak,
terserah. Al-bai'ani bil khiyar, tidak ada paksaan. Ibu senang dengan barang-barang saya, silahkan. Ibu tidak senang, ya silahkan. Harganya demikian, tidak berbohong dan tidak menipu. Maka orang ini meskipun menjual lebih mahal dari toko yang lain, namun memang dia membeli produk yang paling tinggi levelnya, maka dia akan diberkahi. Selama dia jujur, maka ini yang diinginkan dengan bil khiyar. Dan yang diinginkan dengan al-bai'ani bil khiyar, makna al-khiyar tadi adalah memilih. Jika setuju dibeli, jika tidak setuju ya tidak ada paksaan. Dan makna al-bai'ani bil khiyar yakni antara pembeli dan penjual. Makna al-bai'an, al-bai' wal mushtari, yang menjual dan yang membeli dinamakan al-bai'an. Maka di sini dua orang yang membeli, di kalimatnya al-bai'an maknanya penjual dan pembeli. Maka al-bai'ani bil khiyar, dua orang yang menjual dan membeli itu harus saling memberikan mana yang terbaik. Dan bil khiyar maknanya bebas pilih. Tidak ada paksaan untuk membeli. Tidak ada kata, tadi ibu telah megang itu pepaya saya. Emang kalau megang, harus dibeli. Karena pepaya itu kalau sudah dipegang, maka dia akan busuk kalau tidak dibeli. Dari mana itu bu? Pokoknya tidak bisa, harus dibeli. Maka di sini tidak bisa, harus bil khiyar. Jika dia menginginkan maka dia beli dengan harga yang ditentukan, misalnya lebih murah dari yang lain, dia ingin membeli maka dibeli. Dan makna in kadiba, jika dia bertadlis atau berbohong, muhiqat, maka dia makna muhiqat di sini maknanya adalah zahabat wazalat, maka akan hilang dari keberkahannya. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima, maka jika dia berdusta dan mentadlis, maka dia akan tidak diberkahi dalam jual belinya. Maka makna dari hadis ini barakallahu fikum, bahwa dari dua penjual dan pembeli al-bai'an, maka dia itu harus dalam keadaan bebas memilih dengan harga yang ditentukan. Maka yang apel merah 45, yang apel kuning 30. Kemudian di antara mereka misalnya terjadi tawar-menawar, ya tidak apa-apa. Tawar-menawar bukan dari syarat diterima dan ditolak dari jual beli, karena semuanya adalah bil khiyar, taroni. Saya ridho menurunkan 10.000 kepada penjual ini, ya sudah, tidak apa-apa. Maka di dalam hadis ini maknanya adalah, jika dalam suatu tempat, baik warung ataupun kedai ataupun mall, bertemu antara penjual dan pembeli, maka keduanya dengan saling memilih. Dan selama saling memilih dan sepakat dengan harga, ditawar apalagi, ditawar bolak-balik kayak mak-mak, 20.000, kemahalan, 15, nggak bisa bu. Keluar pura-pura sampai dekat pintu, bu sini 8 baleh, nggak bisa, saya nggak bisa 15. Ya udah keluar lagi, sini bu 7 baleh, ya sudahlah 6 baleh, udah capek bolak-balik. Maka keduanya ridho, tidak apa-apa. Ini masuk kepada tetap bil khiyar. Dan jika sepakat menjadi 17 dari 20, keridoan dari keduanya, maka telah tamal bai', maka telah sempurna. Maka misalnya telah disepakati 17.000,
Kemudian emak ini pulang. Setelah pulang, maksudnya keluar dari warung itu, ketemu dengan temannya. Kamu beli itu berapa? Anak tawar 17. Hah? Bangga kamu ya nawar, bisa nawar 17. Iya, dia bilang 20, jadi 17. Aku nih beli 12. Wah, aku ditipu, bla 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 bla, dan seterusnya. Akhirnya dia datang karena hasutan temannya tadi. Datang ke kiosnya. Pak, aku udah bangga bisa nawar dari 20 jadi 17. Ternyata di sana jual hanya 12. Harga tawaran pertama 15, ditawar jadi 12. Saya harga pertama 20, saya tawar 17, saya sudah bangga nawar 17. Ternyata ibu itu 15 dan dapat 12. Gimana? Tar dulu, jual apa? Jual ini juga. Mana? Panggil ibu itu. Akhirnya didatangkan. Ternyata dia membeli yang 20 itu memang kualitas bagus, asli, original. Adapun yang ditawarkan ke ibu itu 15 memang KW ataupun kaleng-kaleng. Jadi memang harganya memang 15. 15 itu ditawar jadi 12, memang itu harganya. Tapi punya saya memang 20. Dan ibu ini menawar, sebetulnya saya nggak mau kasih, namun kasihan 17 bolak-balik pintu. Tiap tawar balik lagi ke pintu, ya sudah Bu sini. Maka dapat 17. Ternyata lain. Maka di sini ibu ini saya pokoknya minta kembali. Di sini masuk kepada hadis faqad wajabal bai'. Maka jika telah sepakat dan apalagi telah ada nota dan ditulis di nota dan ditanda tangan, dicap, sudah bayar 17.000. Ini notanya Bu, ini barangnya bawa, selamat tinggal, sayonara. Tidak ada balik lagi saya tidak diterima. Paham tuh? Maka awas, jangan nanti kalian jual beli setelah capek-capek nawar dibalikin lagi. Saya udah turunkan Bu jadi 17, itu di tempat lain 12. Saya minta uang kembali. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Maka fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'a. Saya sudah jelaskan produk. Saya sudah pilihkan ini yang terbaik. Ibu telah menawarnya 3.000, saya turun dari 20 ke 17. Sekarang sudah selesai. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa hatta yatafarraqa. Sudah tafarraqa. Ibu sudah keluar dari kios saya dan saya sudah selesai. Saya sudah masukkan 17.000 ke tempat penyimpanan. Setelah 1 jam ibu datang lagi minta uang kembali karena di toko lain 12. Saya ingin membeli di toko yang 12.000. Maka tidak ada di dalam Islam. Sudah akadnya selesai. Paham sekarang apa hadis ini maknanya? Hatta yatafarraqa maknanya sampai mereka berpisah. Akadnya selesai. Namun setelah berpisah kemudian dikembalikan lagi, maka banyak toko-toko yang mengatakan barang yang sudah selesai akadnya keluar dari kios ini tidak bisa dikembalikan. Banyak tulisan seperti itu, iya apa tidak? Karena merugikan. Bisa jadi ibu ini akan menukar dengan barang atau barangnya itu jatuh, patah, kemudian bilang ini barangnya patah. Tadi tidak patah. Ibu tadi berdesak-desakan jatuh di pasar, patah, dikembalikan. Maka banyak tulisan barang yang sudah keluar dari kios ini tidak bisa dikembalikan. Itu juga maksudnya di sini. Malam yatafarraqa hatta yatafarraqa, jika telah sepakat maka asalnya tidak dikembalikan. Kecuali memang di saat jual beli itu ada udzur dari penjual. Contohnya beli sesuatu yang harus dicoba dan mau dicoba tidak ada baterai, mau dicoba listrik mati. Misalnya mau beli sesuatu yang dinyalakan dengan baterai, kebetulan baterainya habis Bu, ya sudah dicolokkan sekarang ke listrik, kebetulan mati lampu. Nah ibu mau nunggu sampai lampunya datang atau ibu punya baterai sendiri? Ah enggak, ya sudah bawa aja dulu, dicoba di rumah.
Nanti kalau di rumah ternyata memang tidak menyala, silahkan ditukar dengan yang lain. Ini kesepakatan. Dikarenakan ada udzur dari penjual, tidak ada listrik dan tidak ada baterai untuk mencoba. Fahim? Maka di saat dicoba di rumah tidak bergerak apa yang dia beli ataupun tidak menyala jika dia berbentuk lampu, maka boleh dikembalikan. Hasil kesepakatan. Fahim tuh? Meskipun sudah keluar, hatta yatafarraqa, sudah keluar dari tempatnya. Dan begitupun jual beli yang jaminan, seperti antum membeli lemari es, dijamin 6 bulan, dijamin 1 bulan, dijamin 3 bulan bahwa freonnya itu membuat dingin. Kemudian dibawa ke rumah 1 bulan, 2 bulan. Nah, di bulan yang mau ketiga ternyata anaknya ada yang nakal, menjatuhkan dari freezer tersebut yang memang kecil, maka terkena freonnya dan bocor. Akhirnya 2 bulan freonnya bocor, keluar freon pendingin dari gasnya. Maka kemudian dia mengembalikan, dan pada saat itu sudah ada kesepakatan bahwa jika kerusakan yang berhubungan dengan keteledoran seperti tadi, kacanya pecah ataupun pintunya patah, masa dikembalikan? Ibunya yang mematahkan pintu kemudian dikembalikan ke toko. Nah, freonnya di sini yang bocor atau jatuh sehingga tidak dingin. Itu pun kesalahan dari pembeli. Maka bagaimana dikembalikan kepada pedagang yang mana kerusakan di situ dari pembeli? Maka di sini juga jika disepakati boleh ditukar. Namun jika perkara yang disepakati tidak boleh ditukar, ya tidak boleh ditukar. Maka al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Seperti beli HP, HP-nya ada garansi 1 tahun selama tidak rusak yang disebabkan keteledoran. Kemudian baru 2 bulan dia sibuk dalam keadaan selfie, naik motor, jatuh, di belakangnya ada truk, menggilas. Maka ini dibawa ke tukang HP. Tukang HP-nya akan tertawa, ada bekas lindasan dari truk. Ibu, ini mau ditukar apa mau apa, Bu? Iya, kan belum 1 tahun. Garansinya 1 tahun. Di sini keteledoran dari orang yang menggunakan tidak disepakati. Yang disepakati adalah seperti sistem yang rusak sendiri ataupun aplikasi yang merusak atau virus dan sebagainya mungkin. Yang jelas kalau keteledoran dari orang yang membeli, HP-nya jatuh, HP-nya masuk ke air, dan seterusnya, maka itu bukan tanggung jawab dari penjual. Maka tidak bisa di sini untuk dikembalikan kecuali apa yang sepakat. Maka ini yang kita bisa ambil dari hadis. Pertama, faedah dari hadis ini bahwa kapan terjadi kesepakatan dari penjual dan pembeli, bahwa mudahnya sampai yatafarraqa min majlisil aqd. Selama keduanya masih ada dan masih sepakat ini harganya demikian, maka pada saat itu baiknya dalam keadaan nafil ataupun akadnya sah. Sampai kapan? Sampai keduanya berpisah. Maka jika keduanya telah berpisah, seperti tadi saya kisahkan ibu yang kembali ingin meminta uang dikarenakan di toko sebelahnya lebih murah, itu tidak bisa diterima. Jadi kapan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Maka di dalam hadis ini isbat tentang khiyarul majlis, bahwa setiap pembeli dan penjual dia setuju dengan apa yang diberikan harganya dan membeli, maka semuanya bebas, tidak ada paksaan. Dan
Jika terjadi akad pada saat itu, di saat keduanya bertemu, maka akadnya sahih. Dan faedah yang ketiga, jika pembeli dalam keadaan jujur, maka dia akan diberkahi. Seperti di dalam hadis, in saddaqa wa bayyana. Jika penjual itu menjelaskan ini harganya demikian, karena demikian ini asli dan ini sifat-sifatnya lebih baik dari yang sana, maka ini lebih baik, maka dia akan diberikan barokah oleh Allah. Maka faedahnya juga dari hadis ini, barang siapa yang berdusta dan mentadlis dari barang yang dia jual, dikatakan ini baru, expirednya masih lama dan baru tadi datang, padahal sudah 4 hari yang lalu. Seperti membeli roti misalnya, roti 5 hari misalnya, sudah busuk, sudah buruk. Ini kapan? Padahal sudah 4 hari, dikatakan baru tadi datang. Maka dia berbohong, tidak diberkahi dari jual belinya. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Apakah masih ada waktu? Kita masuk kepada yang setelahnya. Tidak ada waktu. Baik, hadis ini yang akan dihafal 2 hadis, dan insya Allah pelajaran kita ada Umdatul Ahkam, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada fikih yang baru, kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, dan telah kami berikan PDF-nya karya Asy-Syaukani, dan juga kita akan kembali kepada Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Kita masuk kepada kaidah-kaidah yang ada, kemudian langsung kami berikan kitab Tahdhibut Tahdhib serta Taqribut Tahdhib. Kita masuk kepada praktek penghukuman rawi. Dari ikhtilaf al-ulama, rawi ini kedudukannya apa? Thiqah atau saduq atau dhaif? Maka insya Allah akan kita mulai dari esok pelajaran Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, dan insya Allah setelah itu kita praktekkan kepada kitab Tahdhibut Tahdhib dan Taqrib At-Tahdhib. Dan insya Allah kita lanjutkan juga kajian bahasa